Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Janrato Team. Kembali kita dalam channel ini akan membahas tutorial Photoshop untuk teman-teman pemula ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah biasa menggunakan Photoshop, artinya ini bukan video yang cocok untuk Anda. Ini adalah video tutorial Photoshop untuk pemula. Mulai dari penggunaan tools, kemudian teknik-teknik dasar, terus selanjutnya teksnya, efeknya, dan segala macamnya. Jadi kita bakalan bahas satu persatu secara detail. Video ini akan kita buat satu video saja yang berdurasi sekitar kurang lebih 1 jam, dengan harapan teman-teman bisa download dan bisa mengulangi video ini secara offline. Untuk teman-teman yang lain, semoga nanti saya bisa bagikan tutorial Photoshop tingkat lanjut ya teman-teman. Itu aja dulu. Jadi sekarang di dalam video ini kita akan menggunakan aplikasi Photoshop CS6 ya. Langsung aja kita mulai. Ini ada aplikasi Photoshop CS6. Kalau misalkan kalian nggak punya, bisa kalian lihat nanti di link deskripsi untuk cara downloadnya ya. Cara downloadnya, cara installnya nanti saya coba bagikan di deskripsi. Kalau misalkan saya lupa, silahkan disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi ini Photoshop CS6 nya saya menggunakan yang versi portable. Saya jalankan. Udah ya. Jadi di laptop ini saya menggunakan Photoshop CS6 yang versi portable. Kalau di komputer biasanya saya menggunakan Photoshop yang CC ya, versi CC. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah tampilan awal Photoshop CS6 teman-teman. Kalau misalkan ini ada namanya tools, ini kita coba jelaskan dulu ya. Ini ada tools, terus ini ada menunya, menu utamanya, terus di sini ada efeknya. Kalau misalkan di sini ada yang hilang, sebut saja ini hilang, atau yang ini juga hilang misalkan, misalkan seperti ini ya. Jadi kita kebingungan dalam proses mengedit. Teknik awal itu adalah proses reset tools yang ada di Photoshopnya. Kita masuk dari window, kemudian dari workspace ini kita klik reset essential. Kita klik, kemudian muncul seperti ini. Nah, biasanya saya jarang memunculkan ini. Ini saya close, biasanya close tab and group, saya close. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Photoshop CS6 nya kita. Kemudian dalam proses membuka file ada 3 cara. Yang pertama itu double klik di sini ya, double klik seperti itu. Kemudian cara kedua adalah dari file kemudian open. Cara ketiga adalah Ctrl O. Ctrl O kita lihat ya di sini di komputernya kita ya. Di komputernya kita klik Ctrl O. Kita coba. Ya, seperti ini, Ctrl plus O gitu ya, Ctrl O atau Ctrl open. Nah, itu cara untuk membukanya. Nah, selanjutnya ada nanti tools di sini akan kita jelaskan. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita buka dulu filenya untuk kita edit. Sebut saja ini kita menggunakan foto 3 cawapresnya kita. Ada sesuai nomor urut ya, kita sesuaikan dengan nomor urut. Oke, kita sesuaikan dengan nomor urut. Ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Ganjar. Jadi ini adalah sampel yang akan kita gunakan dalam tutorial Photoshop pemula ini.
Oke, kita masuk ke awal. Kita bakalan bahas satu persatu menu yang ada di Photoshop ini. Yang pertama itu ada Move Tool atau dengan shortcut V. Ini Move Tool, ini fungsinya untuk menggeser teman-teman, menggeser gambar atau layar yang ada di dalam lembar kerjanya kita. Tapi ini nggak bakalan bisa digeser kalau misalkan dia masih terkunci ya. Ini misalkan terkunci. Nah, kita coba close dulu ini ya. Nanti kita bahas lagi ulang cara meng-close itu seperti apa. Nah, ini misalkan ini dia terkunci, maka move toolnya ini nggak bakalan berfungsi gitu. Ini nggak bisa berfungsi. Could not use to move tool because layer is locked. Nggak bisa digunakan move toolnya karena layarnya terkunci gitu. Nah, untuk membuka kuncinya ini bisa kalian klik, double klik di sini teman-teman. Double klik, kemudian OK. Nah, ini baru kita bisa fungsikan move toolnya. Oke, bisa kita geser. Nah, itu untuk awal ya. Kemudian yang kedua ini ada namanya marquee tool, rectangle ya. Nah, marquee tool itu atau ellipse tool. Nah, ini silakan diperhatikan teman-teman. Di sini ada tanda panah kecil. Ketika ada tanda panah kecil di sini, artinya masih ada pilihan lain di dalamnya. Misalkan move tool ini kan nggak punya ya. Ini nggak ada pilihan lain di dalamnya seperti itu. Tapi kalau ada tanda kecil ini, artinya ada pilihan lain di dalamnya. Itu perlu kita pahami ya. Untuk melihat menu apa yang ada di dalamnya, ini bisa kalian klik kanan di sini. Kita klik kanan, maka muncul menu lainnya di dalamnya. Di sini juga kita klik kanan, muncul menu lain di dalamnya gitu ya. Ini ada beberapa titik yang punya menu lain di dalamnya. Untuk mengaksesnya silakan kalian klik kanan aja di tools yang ingin kalian gunakan gitu. Nah, tadi kita udah masuk ke marquee tool. Marquee tool ini fungsinya untuk menyeleksi sesuai dengan bentuk yang kalian gunakan ya. Misalkan di sini kita menggunakan rectangle, ini artinya kita akan menyeleksi secara persegi gitu ya, secara persegi ya, seperti ini misalkan. Nah, seperti itu. Oke ya, itu untuk menyeleksi secara persegi. Kalau misalkan kalian menyeleksi dengan bentuk bulat, silahkan kalian lihat juga di sini dengan bentuk bulat. Nah, seperti itu ya. Ini caranya untuk bentuk bulat gitu. Nah, itu untuk tools yang kedua. Yang berikutnya itu ada namanya lasso tool yang di bawah sini. Lasso tool ini juga punya beberapa opsi. Ini tadi ada 4 ya. Silahkan kalian fungsikan sesuai dengan gambarnya ini, ikonnya ini fungsinya sama seperti itu sesuai dengan fungsinya ini. Kembali ke lasso tool. Lasso tool ini fungsinya untuk menyeleksi juga, cuman dia dengan cara yang berbeda dibandingkan marquee tool ya. Kita klik kanan dulu untuk melihat beberapa opsinya. Pertama ada lasso tool. Lasso tool ini fungsinya untuk menyeleksi sesuai dengan gerakan mouse gitu ya. Misalkan kita klik, jangan kita lepas, klik dan tahan ya, jangan dilepas, baru dia akan menyeleksi sesuai dengan bentuk mouse yang kita arahkan gitu. Seperti itu, fungsinya seperti itu teman-teman. Jadi dia menyeleksi sesuai dengan arah gerakan mouse. Nah, seperti itu ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya polygon lasso tools. Nah, polygon lasso tools ini biasanya saya lebih dominan menggunakan ini ya, polygon lasso tools. Kenapa? Karena dia menyeleksi dan bisa dilepas kliknya, dan akan kita seleksi sesuai dengan bentuk yang kita mau gitu. Tetap sesuai dengan gerakan mouse, hanya saja bedanya dengan lasso tool tadi, lasso tool nggak bisa dilepas gitu, nggak bisa dilepas kliknya gitu. Begitu kalian klik, begitu kalian lepas,
maka seleksi secara otomatis akan terbentuk gitu. Nah, kalau yang ini yang nomor 2 Polygon Lasso Tools itu biasanya dia harus kita double klik dulu dia baru terbentuk gitu ya. Itu fungsinya seperti itu. Kita coba dulu ya, kita coba dulu yang Polygon Lasso Tools. Misalkan kita milih topinya Pak Ganjar, misalkan kita pilih topinya Pak Ganjar. Jadi cara milihnya seperti itu, kita arahkan mouse-nya, kemudian kita klik. Kalau misalkan udah merasa pas di situ, kita klik. Untuk tarik lurus bisa langsung double klik ya. Untuk tarik lurus bisa langsung double klik. Nah, seperti ini. Misalkan aku cut misalkan. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi caranya seperti itu untuk penggunaan Polygon Lasso Tool-nya. Yang berikutnya ada yang namanya Magnetic Lasso Tool. Magnetic Lasso Tool fungsinya ini sesuai dengan namanya, itu magnet ya, magnet. Memilih sesuai dengan perbedaan dari warna dalam layar ya. Warna dalam layar misalkan seperti ini. Nih kita klik dulu di sini, terus kita tarik, nggak usah setelah diklik dilepas ya, nggak usah ditahan. Baru kita tarik aja terus. Dia akan secara otomatis memilih seleksian sesuai dengan perbedaan warna gitu. Nah, sementara ini ada topi dan rambut, dia biasanya agak bingung gitu. Dia agak bingung milihnya. Makanya di sini kita harus akalin, klik aja di sini, klik lagi, jadinya seperti itu ya. Oke, gitu. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama tadi, Lasso Tools itu fungsinya untuk menyeleksi sesuai dengan gerakan mouse tanpa melepas klik. Kemudian ada yang namanya Polygon Lasso Tools, menyeleksi sesuai dengan arah mouse tanpa harus menahan mouse-nya gitu. Yang ketiga, menyeleksi berdasarkan perbedaan warna gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya saya mau beritahukan satu trik. Ini ada tanda tanda minus di sini. Bisa kalian lihat ya, tanda minus di yang saya gerakin ini ada tanda minus. Ini fungsinya untuk apa? Ada, ini saya gabung dulu ya ini. Ini fungsinya untuk apa teman-teman? Nah, ini fungsinya untuk mengurangi seleksian. Misalkan tadi ini terpilih. Ini terpilih ya misalkan. Sorry, kita masuk ke Lasso Tool. Misalkan ini tadi terpilih nih. Nah, ini dia ada di sini fungsinya. Nah, fungsi minus ini untuk mengurangi seleksian. Ya, misalkan ini harusnya nggak ikut nih, rambutnya itu sama kacamatanya harusnya nggak ikut. Nah, ini kita kurangin, terserah kalian bentuknya seperti apa, lambat laun nanti kalian bisa pahami ya. Ini kita kurangi dari seleksian. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya menambah. Nanti secara otomatis tandanya itu bakalan berbeda gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya X. Ini fungsinya X, yang ini ya, X. Ini adalah menyeleksi yang bersinggungan, misalkan seperti ini. Berarti ini nanti yang terpilih itu adalah topi yang kecil ini, seleksian yang kecil yang ada di topinya. Seperti itu ya. Gitu, itu fungsinya gitu. Oke. Saya harap pelan-pelan ya teman-teman bakalan bisa kok. Oke, yang berikutnya ada yang namanya Magic Tool atau shortcutnya W. Ini Magic Tool atau shortcutnya W. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk memilih dengan magic. Ya, memilih dengan magic artinya bisa pilih sesuai dengan
warna yang mirip dengan yang kita klik gitu. Misalkan ini backgroundnya mirip ya, backgroundnya ini hampir semuanya mirip. Begitu kita gunakan magic tool, kita klik, dia bakalan terpilih sesuai dengan yang mirip ya. Ini mungkin ada yang belum, tinggal kalian klik aja kalau bentuknya itu plus, kalau bentuknya plus gitu ya. Kalau bentuknya plus artinya kalian bakalan dapat tambahan seleksi. Kalau bentuknya minus artinya kalian dapat pengurangan ya. Oke, seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk magic toolsnya memilih dengan warna yang sama seperti itu, soal seperti itulah ya. Oke, nah saya pikir untuk lanjutan dari fungsi-fungsi tools ini bisa kalian lihat di deskripsi video, itu udah saya disediakan beberapa waktu lalu. Nah, kita masuk ke yang berikutnya ya, teknik mengganti background ya. Teknik mengganti background, sebut saja kita mau ganti background ini jadi warna bendera misalkan, jadi bendera Indonesia merah putih ya. Terus ini mau kita ganti urutannya sesuai dengan urutan nomornya ya. Ini kita tahu ada Pak Ganjar di 03, ada Pak Prabowo 02, terus ada Pak Anies 01 ya. Ini mau kita ganti seperti yang tadi, tekniknya gampang. Itu tinggal kita mirrorkan, kita putar gitu ya, kita putar. Nah, ada satu shortcut yang bisa kalian gunakan itu untuk transform, itu shortcutnya Ctrl T ya. Teman-teman bisa ketik nanti Ctrl plus T ya, Ctrl plus T, kemudian akan muncul seperti ini, tanda-tanda seperti ini. Kalau sudah, tinggal kalian klik kanan, kemudian pilih flip horizontal. Nah, seperti itu ya, flip horizontal, kemudian mereka akan berbalik secara horizontal. Nah, selanjutnya kita mau besarkan. Kalau mau besarkan ini hurufnya, ini tinggal tekan Z ini zoom. Kalau dia hurufnya tanda plus, artinya dia akan bentuknya mouse ini ya, dia kan plus, berarti akan lebih besar gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau ngecilkan, bisa kalian klik di sini, klik lagi untuk lebih kecil. Nah, untuk shortcut menggantinya bisa kalian tekan Alt gitu. Tekan di keyboard Alt. Misalkan tadi kita pilih ini, kita klik tanpa menekan Alt. Kalau misalkan kalian mau mengecilkan, tinggal tekan Alt di keyboard gitu. Oke ya. Nah, kalau misalkan ini terlalu besar, sebutlah seperti ini ya, terlalu besar misalkan. Ini terlalu besar nih. Kalau kita tekan ini untuk mengecilkan kan terlalu lama ya, terlalu lama. Itu bisa kalian akalin, kembalikan ke ukuran sesuai dengan layar dengan menekan Ctrl 0 ya di keyboard, Ctrl plus 0, angka 0 gitu ya, Ctrl 0 gitu. Kalau misalkan terlalu besar nih, misalkan terlalu besar seperti ini, kalian bisa langsung tekan aja Ctrl 0. Oke ya, gampang sebenarnya. BW copy. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke yang tadi. Kita mau ganti backgroundnya jadi merah putih. Ini kita seleksi dulu. Bisa kalian gunakan yang namanya magic tool ya, magic tool atau shortcutnya W. Kemudian kalian seleksi yang tadi backgroundnya, klik aja. Terus klik di mana kira-kira background lagi yang belum kepilih atau belum terseleksi. Nah, ini kebetulan bagus nih, backgroundnya gampang diseleksi ya. Kalau misalkan agak rumit, bisa kalian kombinasikan magic toolnya dengan lasso tool gitu, atau dengan polygon yang ini ya, dengan polygon lasso tool. Bisa kalian kombinasikan dengan magic tool tadi. Misalkan yang ini ya,
Ini kan belum dapat nih ya teman-teman, ini belum dapat, belum kepilih gitu ya, belum terseleksi. Nah ini bisa kalian seleksi menggunakan lasso tool. Nah pastikan tanda yang di samping itu di mouse-nya ini pastikan tanda plus gitu. Tanda plus berarti yang ini. Nah, kalian klik aja di sini tanda plus. Kemudian kalian seleksi. Kalau tadi bukan tanda plus, bahkan tanda kurang itu nggak bakalan berfungsi gitu, nggak bakalan tertambah ini. Nggak bakalan bertambah, apalagi kalian pilih X itu nggak bakalan tertambah. Oke ya, jadi ini udah terpilih. Pastikan sisi yang lainnya juga sudah terpilih. Misalkan ini di sudut sini, udah terpilih apa belum gitu. Kalau misalkan belum terpilih, silahkan kalian tambahkan. Nah, lebih teliti, lebih rapi ya. Ada misalkan di sini yang terpilih, harusnya kan ini nggak ikut ya, nggak ikut. Itu tinggal kita kurangi pakai lasso tool. Dan ini kita klik di sini, kita kurangi. Ini kita kurangi, kita klik. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kalau merasa sudah pas, ini belum ya, ini ada di sini. Ini belum terpilih nih. Nah, ini juga bisa kalian kombinasikan dengan marge ini yang tadi nih, seleksi yang rectangle ini. Nah, ini juga ada tanda minus, artinya bakalan dikurangi karena kita rencananya mau menambahi ini seleksian. Kita pilih yang ini lagi teman-teman, kemudian kita seleksi seperti ini. Nah, dan udah ya. Nah, karena ini ukurannya udah besar, kita bisa kecilin dengan kontrol 0 ya, tekan kontrol 0. Nah, seperti itu. Nah, ini udah kelar nih, pemilihan backgroundnya udah selesai ya, udah selesai. Sekarang kita delete atau kita hapus background yang sekarang ini, kita hapus teng. Nah, kadang-kadang teman-teman kadang-kadang gini, penyeleksiannya nggak halus gitu, nggak halus. Kita kembalikan dulu ya. Cara mengembalikannya bisa Ctrl Z ya, Ctrl Z. Nah, biar lebih rapi, ini kita pastikan dulu kacamatanya Pak Anies ini kepilih ya. Ini kan belum kita pilih ya, tadi kacamatanya Pak Anies belum kita pilih. Ini kita seleksi lagi buat kita tambahi, biar kepilih juga nih kacamatanya Pak Anies. Oke, sudah. Terus ini juga belum kepilih bagus, belum kepilih rapi. Nah, tadi udah kita hapus ya, coba kita hapus dulu. Nah, ketika kalian hapus ini, bakalan terlihat kasar seleksiannya, kayak ada sisa-sisa gitu. Kita coba ya, ini nggak usah saya beritahukan. Nah, ini nih, bentuknya ini kan kayak ada sisa-sisa putih-putih gini gitu. Nah, ini kan kayak ada putih-putih sisa begini. Nah, ini bakalan jelek hasilnya ketika seperti ini gitu. Jadi kita mau hasilnya bagus gitu ya, biar seleksiannya nggak kelihatan. Ini caranya gampang, kalian tekan shortcut apa ya, beda-beda ya, tergantung. Ada yang pakai shift 5, shift F5, ada yang pakai shift F7. Nah, itu tergantung ya, tergantung versi dari komputer yang kalian gunakan. Nah, biar sama, kita pilih dari select, kemudian modif, kemudian ini filter, shift F6 ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk memperhalus seleksian. Kita buat misalkan 2 atau 4 atau 3 gitu, kemudian kita oke, baru kita delete. Nah, seperti itu hasilnya nanti. Jadi dia lebih halus gitu. Nah, ini terlalu besar nih, jadi kita ganti lagi. Waternya tadi itu jadi 2 ya.
jadi 2. Oke, baru kita delete. Seperti itu ya. Kalau masih terlalu kasar kita ganti lagi ya. Tadi shortcutnya Shift F6. Berarti mampus. Aduh, ini kalau pakai Shift F6 di sini bisa akalin pakai Shift Alt F6 ya. Sorry. Fn Shift F6 ya. Fn Shift F6. Tergantung laptopnya. Kalau laptopnya ada tombol Fn-nya, berarti dia plus Fn gitu. Oke, seperti itu kira-kira ibu-ibu. Kemudian kita tambahkan misalkan background. Misalkan seperti ini. Putih-putihnya itu nggak bakalan terlalu kelihatan lagi. Seperti itulah ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan, ini kita hapus lagi ya. Kita tambahkan layar backgroundnya dengan bendera merah putih ya. Kita cari foto gambar ya, bendera merah putih, copy. Misalkan yang inilah ya, kita coba yang ini. Kita simpan, misalkan di download, kemudian kita okekan. Setelah itu kita buka lagi Photoshopnya kita. Ini kita open lagi, kita cari fotonya tadi yang ini. Nah, ini kita mau pindahkan teman-teman, kita gunakan jadi backgroundnya yang tadi ya. Nah, caranya ada banyak. Bisa dengan cara Ctrl A, Ctrl C, kemudian pindah ke sini, baru Ctrl V di sini ya. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi. Ini ada layar teman-teman. Ketika layar ini ada di atas, artinya itu yang bakalan kelihatan di atas. Karena gambar presidennya, calon presidennya ada di bawah, artinya ini kita harus pindahkan ke belakang gitu. Ini caranya bisa klik terus tarik ke bawah, lepas. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi simple, sebenarnya simple. Nah, ini coba kita besarkan. Jadinya seperti ini gitu, jadinya lebih mantap gitu ya. Terus ini misalkan kurang besar, bisa kalian gunakan shortcut yang tadi, Ctrl T. Ini kita besarkan. Nah, ini ada simbol tulisan yang perlu kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya ada banyak juga caranya. Salah satunya yang mau kita coba menggunakan shortcut J. Ya, J itu ini. Kita klik kanan dulu, pilih ada di sini beberapa ya. Bisa pakai page tool atau healing brush tool. Nah, terserah kalian. Kita coba dulu page toolnya. Cara menggunakannya cukup klik dan tahan, maksudnya jangan dilepas kliknya, dipilih aja yang ini sampai membentuk mana yang mau kita ganti seperti ini. Kemudian kalian klik dan seret ke samping seperti ini, lepas. Nah, seperti itu ya. Oke, gampang. Kita kembalikan lagi ukurannya ke Ctrl 0. Nah ya, saya pikir udah cukup sampai di sini dulu untuk masalah editnya. Misalkan kalian
mau menambahkan teks ya, menambahkan teks. Sebut saja ini, tadi kita coba kecilkan dulu ya ukurannya biar teksnya nanti muat. Nah, bendera yang tadi juga kalau misalkan terlalu lebar bisa kalian sesuaikan pakai Ctrl T juga seperti ini. Ya, seperti itu ya. Terus kita tambahkan misalkan teksnya, shortcutnya pakai T. Ini teks. Nah, kemudian kita klik di sini aja. Nah, di sini sama seperti Microsoft Word, pengaturannya nggak jauh beda. Kita bisa pilih, misalkan kita buat untuk Indonesia, misalkan untuk Indonesia. Misalkan seperti itu. Terus teksnya ini bisa kalian ganti hurufnya, bisa kalian blok dulu. Pilih di sini untuk mengganti teksnya, jenis tulisannya. Ada beberapa jenis tulisan yang sudah disediakan secara default, tapi bisa kalian download juga untuk menyesuaikan sesuai seleranya kalian. Sebut saja kita pilih di sini misalkan yang ini ya contohnya, atau kita pilih yang lebih ini misalkan. Nah untuk lain-lainnya bisa kalian sesuaikan. Untuk warnanya bisa kalian pilih sesuai yang kalian mau. Misalkan di sini kita pilih warna biru kalau mau biru, atau kuning kalau mau kuning. Terserah ya, terserah teman-teman. Terus kalau misalkan udah, silakan udah. Kalau mau kalian ganti bentuknya seperti ini, ada di sini. Ini warp text namanya, bisa pilih seperti ini. Bisa kita kurangi bentuknya di sini. Kemudian kalau mau kita geser, tekan V di sini. Kita geser ke bawah. Nah, untuk membesarkan ukurannya juga boleh kalian pilih dari sini, teman-teman. Kalau mau nggak menggunakan, bisa kalian pilih di sini. Oke, nah seperti itu misalkan. Terus kita mau kasih efek ya, kita mau kasih efek. Nah kalau misalkan ini ya, silakan belajar juga masalah layar tadi. Kebetulan ini ada gambar capresnya, ini teksnya. Artinya teksnya itu di belakang gambar capres. Kalau misalkan ini kita geser ke bawah, dia bakalan seperti ini bentuknya, di belakang capresnya gitu. Bisa kalian lihat ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah seperti itu. Jadi penggunaan teknik layar itu seperti itu ya. Nah seperti itu misalkan. Kalau kalian buat ini di atas, artinya dia di atas fotonya ini gitu. Paham lah ya. Nah selanjutnya kita bikin efek layarnya. Efek layar ini tinggal kalian tambahkan. Caranya tinggal double klik aja di sini. Kemudian silakan kalian tambahkan efek sesuai kemauannya kalian ya. Misalkan tunggu ya, aku geser dulu gambar foto presidennya kita, aku geser dulu ya. Aduh, sorry. Kita buat di sini untuk Indonesia tadi.
kasih efek, misalkan efek shadow ya. Kita pilih di sini. Jadi di sini ada bayangan ya. Kita klik dulu di sini bayangan. Ini bisa kalian sesuaikan, misalkan seperti ini. Ya, pasti ada bedanya ya. Silahkan kalian perhatikan tulisannya itu. Nah, silahkan kalian coba-coba aja sesuai dengan kemauannya kalian nanti. Terus di sini ada opacity-nya. Di sini ada efeknya, apakah dia dark, apakah dia screen. Nah, ini bisa kalian coba-coba ya. Overlay misalkan. Terus di sini ada opacity bayangannya itu. Sebut saja saya menggunakan yang normal. Ini distance-nya bisa kalian coba. Pelan-pelan aja. Nah, ini arahnya. Kalau arahnya ini bisa mau ke atas, silahkan kalian geser ke sini. Nah, seperti itu. Kalau mengembalikan arahnya ke bawah boleh. Oke, saya pikir sudah ya, sudah cukup sampai di situ. Kita masuk misalkan, ini tadi ada efeknya ya. Kita masuk misalkan efek dari foto capresnya, tinggal double klik di sini. Ada lagi ini, kalau mau bikin bayangannya juga silakan, seperti ini nanti hasilnya. Atau bikin outer glow, seperti ini bisa kalian coba. Outer glow itu fungsinya seperti ini, nanti juga kalian bisa rasakan sendiri ya. Dicoba-coba aja, nggak usah takut. Namanya juga belajar ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Misalkan seperti ini ya. Size-nya bisa kalian sesuaikan seperti ini misalkan. Kalau mau pengen seperti itu silahkan dicoba. Nah, next lagi nih ya. Oke, kita tambahkan mempercerah gambarnya ya. Bisa kita duplikat, bisa kita buat beberapa teknik. Pertama itu dengan Ctrl U atau Ctrl M, sesuai dengan yang kalian mau. Tapi di sini kita coba dulu dari Ctrl U. Ctrl U ini fungsinya kalian bisa lihat ya. Biasanya ini digunakan untuk mengganti warna baju atau mengganti warna dasi ini misalkan. Ini bisa kalian ganti warnanya. Terus ya biasanya lebih dominan ke situ ya. Kita coba dulu ya. Kita coba ganti warna bajunya, itu fungsinya nanti bisa kita jelaskan. Tapi yang pasti biasanya ini fungsinya untuk lebih banyak fungsinya banyak, tergantung si editornya. Coba kita tambahkan saturasinya untuk foto calon presidennya. Silahkan kalian lihat ya perbedaannya teman-teman. Nah, dia lebih berwarna kalau misalkan kalian arahkan saturasinya ke arah plus. Kalau misalkan kalian ke arah minus, artinya dia akan hitam putih gini. Itu ya, paham ya? Kita coba misalkan dia di plus 30. Kemudian kita oke kan. Ini dia yang udah kita tambahkan. Kalau misalnya kita Ctrl Z, seperti itu hasilnya. Nah, itu perbedaannya, silahkan bisa kalian perhatikan. Kalau misalkan warna dasinya ini kita mau ganti jadi pink pun boleh ya. Kita coba. Cuman agak lambat nanti, agak lama. Bukan nggak bisa sih, cuman agak lama ya. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga kita belajar. Ini kita seleksi. Dasinya kita seleksi teman-teman. Dengan beberapa teknik. Ini pasti, ini tadi udah kita pilih. Tambah ini kita pilih dengan cara bentuknya ini mouse-nya harus plus gitu. Bisa juga kita kombinasikan dengan lasso tool tadi. Harus plus juga. Jadi biar rapi memang harus pelan-pelan ya. Terus di sini masih belum dapat semua. Terus ada Pak Amin, Pak
Pak Anies Baswedan. Oke, udah. Kalau sudah terpilih, kembali lagi ke kotak dialog tadi, Ctrl U. Ini bisa kalian ganti warnanya, teman-teman. Bukan dari saturasi, tapi dari hue. Kita coba geser ke kiri ke kanan, sesuaikan dengan warna yang kalian mau. Saya sesuaikan dengan warna yang kalian mau. Coba kita bikin pink biar agak mantap gitu. Oke, Ctrl D lagi untuk mendeselect. Untuk membatalkan seleksian bisa tekan Ctrl D. Kita kembalikan ke normal, misalnya Ctrl O atau Ctrl 0. Ini matanya biar agak cerah-cerah. Ini bisa kalian sesuaikan juga ya. Nanti ya gitu deh. Oke ya, saya pikir sampai di sini udah ada beberapa trik yang kita pelajari. Selanjutnya yang mungkin bisa kita bahas lagi, cara mengganti ukurannya ya, ukuran layarnya kita ini ya. Kita coba lihat ukuran layar kita itu berapa. Caranya Ctrl Alt C ya. Nanti kalau di keyboard itu seperti ini. Ctrl Alt sama C ya. Ctrl Alt sama C. Oke, kita coba langsung Ctrl Alt C. Nah, ini canvas size. Canvas size ini untuk merubah atau menyesuaikan ukuran dari kanvas ini. Nah, di sini terlihat ada ukuran yang sudah ada ya. Kalau misalkan kita mau ganti, kita mau memperbesar, silahkan kita perbesar. Misalkan aku tambahkan dengan ukuran 50 dengan atau 40 lah ya. 42 dengan 22, 42 dengan 22. Kemudian kita oke kan. Nah, seperti ini hasilnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini bakalan lebih besar ya, bakalan lebih besar. Nah, karena ini mau kita sesuaikan ke ukuran yang baru ini, kita bisa pilih dulu semua layar ya. Kita pilih ada layar ini, kita ganti. Misalkan ini gantinya bisa ya, kita double klik aja di dalam sini. Jangan di sini ya, jangan di luar sini, tapi di tulisannya ini double klik. Kita ganti misalkan capres. Terus ini kita buat teks. Terus ini kita buat bendera. Nah, itu bisa ya. Kemudian kita pilih tiga-tiganya. Caranya tekan klik dan tekan kontrol. Tekan kontrol dan klik. Nah, terpilih ya. Kemudian kita tekan kontrol T ya, biar diperbesar secara bersamaan. Kemudian kita arahkan ke satu sudut yang kita mau buat gampang mengarahkan ukurannya ya. Nah, dengan seperti ini ukurannya foto itu akan lebih besar, teman-teman. Akan lebih besar. Saya pikir sudah ya. Sampai di sini saya pikir sudah. Kita masuk ke cara menyimpan. Nah, ini teman-teman bisa kalian simpan atau bisa kalian lanjutkan edit besok-besoknya lagi dengan cara menyimpan file berformat PSD ya. Kita coba. Misalkan ini belum selesai nih ya, mau kalian lanjut nanti setelah makan siang misalkan. Kita pilih file, kita save as. Baru ini formatnya PSD, jangan dirubah, biarkan aja. Terus buat di sini belum selesai. Misalkan mau kalian lanjut nantinya ya. Kemudian klik save. Kemudian oke. Nah, nanti ini bisa kalian lanjut lagi untuk diedit gitu. Karena format yang kalian buat itu tadi PSD. Nah, ini juga nanti bisa kalian ubah-ubah gitu.
Nah, kalaupun misalkan kalian sudah merasa ini selesai, tapi ada kemungkinan nanti kalian bakalan menggunakan background ini atau menggunakan tulisan ini, nah tetap disimpan dengan file PSD tadi. Kita coba hapus dulu ini. Nah, misalkan kita udah hapus nih ya, udah tutup aplikasinya, udah kita tutup, kita bisa edit lagi yang tadi. Caranya double klik aja, kemudian lihat di sini ada belum selesai, kemudian kita open. Nah, ini bisa kita edit lagi gitu. Nah, banyak teman-teman yang lain begitu dia udah selesai ngedit, tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba dia ada kerjaan lain, itu dia nyimpannya bukan dengan format PSD, akhirnya dia nggak bisa lanjutkan lagi, mulai lagi dari awal. Nah, itu sayang sekali, waktunya sayang sekali. Nah, kalau misalkan kalian mau publish atau mau bikin di Facebook atau desktopnya kalian gitu, ini bisa kalian simpan juga dengan format JPG gitu ya. Kita tambahkan misalkan satu tulisan kecil, kita buat aja misalkan yang 12, terus kita buat di sini belajar Jenratu Tim misalkan. Kita ganti warnanya kalau mau ganti hurufnya kalau mau ganti, sesuaikan arahnya. Kalau udah oke, silahkan seperti ini. Atau kita buat misalkan di sebelah sini ya. Nah, di sini ini bisa kalian gantengin. Kita buat bayangan misalkan. Terus ini opacity-nya kita kurangi. Seperti itu misalkan ya. Silakan ditanya kalau ada yang mau ditanya. Tapi yang pasti sampai di sini aja dulu. Oke, kalau sudah ini kita simpan filenya. File terus set as, terus pilih di sini formatnya JPG ya. Baru kita buat di sini 3 Cawapres Indonesia 2024. Kita simpan. Ini cara nyimpannya, kualitinya semakin besar, semakin kapasitasnya juga semakin besar, dan hasilnya juga lebih besar, lebih bagus gitu ya. Ini setengah MB, kita simpan, save. Kalau sudah, kita coba lihat, kita buat jadi background di download tadi ya. Ini kita jadikan background. Cara buat background ya. Set as desktop background. Kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. Oke. Untuk Indonesia, saya pikir seperti itu. Untuk sampai sekarang ini aja dulu yang kita bahas. Kalau ada pertanyaan seputar hal ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman, ini hanya untuk teman-teman yang sama seperti saya, masih tutorial pemula. Untuk teman-teman yang lain yang pada senior, kalau misalkan ada yang salah atau ada yang saya sampaikan masih kurang tepat, mohon bisa dibantu melalui komentar. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe di channel Jenratu Tim agar kalian tidak ketinggalan ketika saya membuat atau mengupload video di channel ini. Akhir kata, salam Jenratu Tim. Thank you.